kata seorang ulama, kalau rumah seorang muslim sudah nggak punya buku-buku agama, maka itu adalah rumah yang akan roboh dengan penghuninya. Ditanyakan adalah an umrihi fima fa'al. Yang ditanyakan an umrihi fima afna. Yang ditanyakan itu tentang umur kita. Umur kita ini berkualitas apa enggak? Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sudah mengangkat ini selesai. Kita masuk poin kedua. Tapi sebelum saya tutup, saya katakan bahwa usahakan orang itu walaupun umurnya sama, tapi beda kualitasnya. Saya tutup kisah poin pertama ini dengan satu kisah hadisnya sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ada tiga orang masuk Islam di zaman Rasulullah. Ada 3 orang masuk Islam. Artinya kalau masuk Islam berarti 3 orang ini bareng-bareng dapat hidayah. Aslama, dia masuk Islam 3 orang. Ketika dia masuk Islam, dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya baginda Muhammad SAW, kami mau masuk Islam. Maka masuk Islam 3 orang. Setelah masuk Islam, maka Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, siapa yang mau mengurusi mu'alaf ini? Karena mu'alaf itu harus diurus. Di Indonesia jeleknya banyak mu'alaf tapi tidak terurus. Kalau di zaman Rasulullah mu'alaf itu sangat disayang, bahkan diberikan zakat. Maka salah satu yang mendapatkan zakat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang masih lemah hatinya, masih bisa kembali menjadi murtad lagi. Ketika dia masuk Islam 3 orang ini, maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau urusi 3 orang ini? Maka Abu Thalha, di sini ada ketiga itu ada Abu Thalha. Abu Thalha ini suami dari Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Dia mengatakan, biar saya yang urus ya Rasulullah. Maka Thalha ini mengambil 3 orang ini, diurus di rumahnya. 3 orang masuk Islam bareng. Ya perhatikan ya, bareng masuk Islam. Berarti mulai pahalanya itu sama, gitu ya. Kalau bareng-bareng masuk Islam, berarti pahalanya itu bersamaan. Bareng-bareng masuk Islam. Maka karena bareng-bareng masuk Islam, artinya secara umur pasti nanti sama, gitu ya, sama. Karena sama-sama masuk Islam, bareng masuk Islamnya, sama-sama hari Senin misalnya. Suatu ketika 3 orang ini terjadi peperangan di zaman Rasulullah. Maka ketika terjadi perang, berangkat 3 orang ini ikut perang bersama Rasulullah. Salah satunya meninggal. Berarti sisa berapa? Sisa 2. Setahun kemudian mati lagi satunya, karena ikut perang mati lagi satu. Berarti sisa berapa? Sisa 1. Yang ini mati perang 2 tahun yang lalu, mati syahid. Yang namanya mati syahid di zaman Rasulullah luar biasa. Setahun yang lalu yang mati yang ini, mati syahid juga luar biasa. Setahun kemudian yang mati orang ketiga. Tapi matinya bukan di medan perang, matinya di kasur. Mati yang paling enak, matinya di kasur, di Nabobo lah, mati enak. Ketika 3-3-nya mati, Thalha yang ngurusi 3 orang ini waktu masuk Islam, itu mimpi di malam hari. Ketika bermimpi, mimpinya itu mengatakan bahwa ada 3 orang ini berjejer. Ternyata yang paling depan itu orang yang mati di kasur. Malah yang mati syahid itu duduk berdiri di belakang. Dia merasa kok mimpi ini kok nggak ada mimpi saya. Lah kenapa? Orang yang mati syahid malah tinggalnya di mana? Di belakang. Orang yang mati di kasur ternyata malah berdiri di depan. Besoknya ketemu sama Rasulullah. Yang mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi. Mimpimu gimana? Ingat nggak dulu 3 orang yang masuk Islam baru masuk Islam? Dia bilang, iya. Saya kok heran sama mimpi ini dan saya nggak terima. Lah kenapa kamu nggak terima? Kata Thalha, karena yang mati di kasur itu berdiri paling depan, sedangkan yang mati syahid berdiri di belakang. Kata Rasulullah, benar. Kok bisa Rasulullah? Orang mati syahid kok malah kalah sama orang yang mati di kasur? Kata Rasulullah, karena yang mati syahid itu mati duluan. Orang yang sama-sama masuk Islam, ini jedahnya masih sempat berzikir, masih sempat sholat, masih sempat puasa, masih sempat haji, masih sempat umroh. Artinya tabungan pahalanya seharusnya lebih banyak. Paham nggak maksudnya Pak? Maka dari sinilah kaidahnya mengatakan bahwa mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Kaidahnya seharusnya orang yang mati hari ini itu seharusnya lebih banyak tabungan pahalanya daripada orang yang mati kemarin. Orang yang mati habis asar itu seharusnya lebih besar pahalanya daripada orang yang mati habis zuhur. Paham maksudnya? Karena dia masih punya kesempatan berpahala. Bahkan kita mati bareng-bareng, hanya beda 1 menit.
lewat 5 menit. Tapi 5 menitnya ini dia gunakan untuk berzikir baru mati. Maka zikir 5 menit ini itu lebih baik baginya daripada orang yang mati jam 8 tadi. Paham maksudnya? Artinya saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, jangan pernah menyanyiakan umur walaupun beda sedikit. Ini menunjukkan bahwa orang yang matinya lebih panjang umurnya seharusnya lebih bagus, banyak pahalanya dibanding orang yang mati lebih cepat. Tapi sekarang kan nggak ada bedanya, mati lebih cepat juga jelek, panjang umur tapi banyak dosa. Makanya sering saya mengatakan sekarang ini nggak perlu mati panjang umur, nggak perlu. Yang perlu itu adalah bagaimana umur kita berkah. Ada orang matinya umur 100 tahun, tapi kayaknya nggak berkah hidupnya. Ada orang yang matinya 20 tahun, 30 tahun, tapi kayaknya berkah hidupnya. Makanya jangan sampai Bapak Ibu umur kita yang panjang ini disia-siakan. Janganlah. Saya sehari ini aja sudah dapat kabar kematian ada 3 orang. Terakhir tadi sore katanya ada yang meninggal dunia di Bijang. Saya sampai jam 8 ada 3 orang yang saya dapat kabar mati. Kata Umar bin Khattab. Ini kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan hari ini kita yang mengatakan innalillah, besok orang lain yang mengatakan innalillah untuk kita. Tahu nggak Pak? Paham? Hari ini kita yang gotong jenazah orang, besok orang yang gotong jenazah kita. Paham maksudnya? Kata Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, dia mengatakan, wahai manusia, hari ini saya ucapin sama orang, si fulan mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja namanya. Orang si fulan mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Besok kata Umar bin Khattab, orang lain yang akan mengucapkan inna lillahi untuk buat saya. Paham Bapak Ibu? Paham? Hari ini kita yang ngomong, si anu mati, inna lillahi. Besok orang lain yang ngomong untuk kita. Maka saya sangat menekankan. Poin pertama yang ditanyakan oleh Rasulullah, an-umrihi fi ma afna. Yang ditanyakan umur kita untuk apa? Untuk apa umur kita? Hari ini untuk apa kira-kira? Hari subuh, sholat subuh apa? Sholat. Habis subuh ngapain Ibu? Masak. Ibu kalau masak sambil berzikir. Jauhi gosip Ibu. Jauhi nongkrong yang gak ada guna. Jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Pokoknya kita hidup supaya lebih berkah. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan yang kedua apa? Ya ini yang kedua. Yang pertama ditanyakan umur kita di hari kiamat. Yang kedua an ilmihi bima fa'ala. Bisa diikuti saya Bu? Wa an ilmihi, Ibu ikuti saya, ibu-ibunya aja. Wa an ilmihi bima fa'ala. Pede sekali. Ibu-ibunya harusnya dituntut jadi penghafal hadis. Tahu nggak artinya Bu? Yang ditanyakan yang kedua, kata Nabi SAW, yang ditanyakan yang kedua, yang ditanyakan adalah tentang umurmu, untuk apa kamu gunakan. Yang kedua adalah tentang ilmumu, sudah kamu amalkan atau belum. Ini yang kedua. Sekarang saya tanya Pak, pertanyaan kedua, pada hari kiamat, ketika kita berdiri di depan Allah, ditanya, kamu itu paham nggak Islam ini? Paham. Yang kamu pahami udah kamu amalkan atau belum? Belum. Sekarang saya tanya Pak, di masyarakat kita di Korindo ini, kampung Jawa ini, kira-kira semua ngerti nggak Pak kalau sholat subuh 2 rakaat? Ngerti semua nggak ini? Ngerti nggak Pak masyarakat itu bahwa sholat subuh itu wajib? Tahu? Diamalkan benar? Makanya Nabi mengatakan yang ditanyakan itu adalah wa ilmihi bima fa'ala. Yang ditanyakan itu yang kamu ngerti itu udah kamu amalkan belum? Kurang lagi terjemahannya. Bahkan Pak kalau kita keliling cari preman, sak preman nih menganting-anting pakai tato, serem. Kita tanya, kamu ngerti nggak sholat subuh wajib? Tahu Mas. Ngerti sholat subuh? Ngerti. Berapa rakaat? 2. Wajib nggak? Ya wajib. Kamu sholat nggak? Udah. Sama dengan kita hari ini Bapak. Sama dengan kita hari ini. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejelek-jelek orang, diperhatikan nih Bapak Ibu. Orang yang paling jelek itu adalah orang yang mengerti sebenarnya bahwa Allah itu Tuhan saya, tapi dia nggak sembah. Jangan sampai setan itu lebih baik daripada manusia. Kenapa saya katakan begitu? Manusia itu ngerti nggak kalau Allah itu Tuhan? Sekarang saya tanya, setan itu ngerti nggak kalau Allah itu Tuhan dia? Tahu? Tahu dari mana dia? Tahu dari mana? Mana dalilnya? Mana bukti?
buktinya dalam Al-Quran? Mana buktinya dalam hadis bahwa setan itu ngerti kalau Allah itu Tuhan dia? Pernah nggak mendengarkan kalimat ucapan ketika setan disuruh sujud sama Nabi Adam? Dia mengatakan, ya Allah, nggak mungkin saya sujud sama Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Nggak mungkin saya sujud sama Adam. Adam itu kamu ciptakan dari api, saya kamu ciptakan dari apa? Api. Dia ngomong, kamu ciptakan saya dari api. Jadi ngerti apa enggak bahwa dia diciptakan dari Allah? Ngerti apa enggak dia? Ngerti, dia ngomong sendiri kok. Ya Allah, kamu ciptakan saya dari api, kamu ciptakan Adam dari tanah. Artinya setan itu ngerti. Yang kedua, setan kemudian ngomong begini, ya Allah, karena kamu sudah usir saya dari surga, kamu sudah sesatkan saya, boleh gak saya minta satu ya Allah? Kata Allah, minta apa? Boleh gak minta panjangkan umur saya supaya saya bisa menyesatkan anak cucu Adam? Itu kan doanya kan? Ya Allah, berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa menyesatkan anak cucu Adam. Dikabulkan apa tidak? Dikabulkan apa tidak? Dikabulkan. Makanya saya ada orang malas berdoa. Setan saja berdoa dikabulkan. Ya tidak? Setan dikabulkan nggak doanya? Dikabulkan. Sampai kapan dia hidup? Sampai hari kiamat dia hidup. Diizinkan bahkan, ya Allah, boleh nggak saya nyesatkan anak cucu Adam? Karena gara-gara Nabi Adam ini saya dikeluarkan dari surga. Boleh nggak saya balas dendam? Iya silakan. Artinya setan saja ngerti dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Artinya setan itu ngerti yang menciptakan saya Allah. Setan itu ngerti bahwa yang mengabulkan doa saya adalah Allah. Setan itu ngerti bahwa saya ini ciptaan Allah, tapi dia nggak menyembah Allah. Ini masalah. Hampir seluruh orang Islam di Indonesia 250 juta yang nggak sholat itu nanti sebenarnya kalau sholat itu wajib. Orang ibu-ibu itu yang nggak berjilbab, kalau ditanya ibu muslimah, ibu perempuan, ya iyalah perempuan. Muslim, ya muslim. Ibu wajib nggak berjilbab, ya wajib gitu. Ya tidak, ya enggak. Wajib nggak berjilbab, ya wajib lah. Boleh nggak memperlihatkan aurat? Nggak boleh gitu. Kok nggak berjilbab? Anu gitu. Sama dengan orang yang tak salat. Padahal yang ditanyakan oleh Rasulullah mengatakan, yang ditanyakan oleh Allah, an ilmihi fima fa'ala. Yang ditanyakan ilmu itu udah kamu amalkan atau belum? Jadi standar orang Islam itu Pak bukan mencari ilmu supaya tahu enggak, tapi kata Sufyan Ats-Tsauri, orang Islam itu berilmu dan mengamalkan. Itu yang benar. Jadi orang Islam itu beda sama Yahudi sama Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara mereka punya ilmu tapi enggak mau mengamalkan. Makanya kita mengatakan dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahu enggak terjemahan ayat ini, Pak? Terjemahannya kurang lebih begini. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat di zaman siapa? Zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Artinya apa nikmatnya? Dia diberikan ilmu sekaligus bisa mengamalkan ilmunya. Dia ngerti salat wajib, dia kerjakan salatnya. Dia mengerti larangan minum khamr, nggak minum khamr. Apa yang dia punya ilmunya diamalkan. Apa yang punya ilmu diamalkan. Terus ayatnya mengatakan adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang kamu murkai, orang yang kamu sesatkan. Waladdallin, orang sesat. Siapa orang yang dibenci oleh Allah? Siapa orang yang sesat itu? Orang yang punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Ini jadi masalah. Dan masyarakat kita ini, hampir masyarakat masuk masalah ini. Dia punya ilmu tapi nggak mengamalkan. Sahabat Nabi, Pak, ketika di Madinah itu mereka masih pegang khamr. Turun dalam surah Al-Maidah itu, diharapkan bagi kalian minum khamr. Ketika itu para sahabat itu langsung dia tuang semua khamr mereka. Sampai di Madinah itu basah semuanya gara-gara tumpahan apa? Tumpahan khamr. Dengar langsung amalin. Dengar langsung amalin. Dengar langsung amalin. Bapak Ibu pernah nggak? Siapa yang pernah ke Madinah? Di Madinah itu ada sholat, ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid yang kiblatnya dua. Siapa yang pernah umroh? Belum? Nanti, ada yang belum dong?
Mana bapaknya? Dulu pernah jalan-jalan Pak, namanya Masjid Qiblatain. Tahu Masjid Qiblatain? Masjid yang punya 2 kiblat. Mau saya ceritakan sedikit. Dulu perintah sholat itu di Mekah. Dan ketika perintah sholat itu di Mekah, orang menghadap masjid sholat itu bukan menghadap ke Ka'bah. Orang dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis di Palestina. Ketika Rasulullah sholat menghadap ke Palestina, Rasulullah itu gak nyaman hatinya. Dia maunya ke Ka'bah. Maka ketika pindah ke Madinah, Rasulullah itu hatinya dia tetap pengen sholat itu menghadap ke Ka'bah. Tapi ketika itu belum ada perintah, dia tetap sholat menghadap ke Palestina di Masjid Baitul Maqdis. Tak lama kemudian ada perintah ayat untuk sholat menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Itu para sahabat, itu dulu ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Itu dulu sholatnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Dia sholat seperti ini, sholat duhur. Ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar. Dia sholat menghadap Baitul Maqdis gini, tiba-tiba ada yang teriak di belakang. Wih, sholatnya sekarang bukan menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang sholatnya itu menghadap ke Ka'bah. Itu sementara sholat geser, gitu. Saking tidak mau menunda yang namanya perintah. Dia kata udah tanggung wes berbubar nanti sholat berikutnya baru kita ubah. Itulah kalimat sami'na wa ata'na. Jadi sampai mereka geser itu, makanya Masjid Qiblatain itu artinya ada satu masjid orang sholat awalnya menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, yang kedua mereka menghadap ke Ka'bah. Dalam kondisi sholat mereka berubah. Makanya bapak-bapak kalau lagi sholat tiba-tiba salah kiblat, itu langsung geser aja gak apa-apa. Walaupun sementara sholat, ya seperti kasus ini. Tapi kalau sudah selesai sholat, assalamualaikum, waduh salah, nggak apa-apa, nggak usah dibilangi, karena sudah selesai. Karena kita sebenarnya sholat menghadap sama saya sudah sah. Tapi kalau kita tahu kiblatnya di sana, maka itu menjadi syarat sah sholat itu harus menghadap kiblat. Itu artinya apa? Ketika para sahabat dia punya ilmu, para sahabat itu ketika dia punya ilmu, dia nggak menunda ilmunya. Dia ngerti menghadap Baitul Maqdis. Ketika dia mengerti ilmunya menghadap ke Ka'bah, langsung putar. Ada yang mengatakan sholat zuhur itu 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaatnya menghadap ke Ka'bah. Wih, sekarang sholatnya menghadap Ka'bah. Gitu. Dia nggak bilang, nanti, sambung nanti. Ya, langsung serat gitu. Perempuan dulu Pak, ibu-ibu, ketika perintah berjilbab itu turun, mereka itu belum pakai jilbab. Ada yang mengatakan perempuan dulu jilbabnya kecil. Ketika ada perintah wanita pakai jilbab, Aisyah istri Nabi itu langsung narik gorden, tahu gorden? Langsung narik gorden tutup jut. Dia nggak bilang cari di mall dulu, cari di Shopee dulu. Ya. Ketika perintah jilbab turun, wahai manusia, wahai perempuan, wahai para nabi, suruh istrimu berjilbab. Wahai para perempuan, turunkan jilbabmu menutup dadamu. Wahai perempuan pakai jilbab. Itu Aisyah langsung tarik gorden, langsung pakai gorden yang ditarik. Dia nggak mikir lagi nanti ya. Kenapa? Konsekuensi punya ilmu diamalin. Itu yang berat. Sebenarnya yang berat itu adalah bukan bodoh atau tidak bodoh. Islam itu bukan antara berilmu tidak berilmu. Islam itu adalah antara mengamalkan dan tidak. Ini yang berat. Berat nggak lagi? Pertanyaan kedua ini. Ini makin berat ya. Anilmihi bima fa'ala. Kamu sudah amalkan belum yang kamu tahu itu? Kalau kita survei Pak, seluruh masyarakat tahu sholat subuh, tahu. Berapa rakaat? 2 gitu. Hukumnya apa? Wajib gitu. Tapi dikerjain kan? Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir di dalam syariat Islam ini yang diminta di dalam Al-Qur'an itu Rabbi zidni, apa artinya? Rabbi zidni, apa artinya? Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan saya ilmu, ya Allah tambahkan saya ilmu. Gak ada di dalam Al-Quran ya Allah tambahkan saya istri.
tambahkan saya duit, tambahkan saya harta, tambahkan saya ini, tambahkan, nggak ada. Yang ada cuma satu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan saya ilmu. Maka ini dalil menjadi wajibnya itu ngaji. Ustaz, saya udah pinter, ya udah pinter, tapi kan kita minta tambahkan, artinya udah pinter makin pinter. Maka masyarakat itu wajib sebenarnya menghadiri pengajian gara-gara Al-Quran ini dalam surah Toha ayat 114 yang mengatakan Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah saya. Termasuk yang kita baca setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya? Apa artinya? Rabbana, ya Tuhanku, atina Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan di dunia. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud kebaikan di dunia? Tahu nggak Pak? Yang kita minta setiap hari, Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya. Tahu nggak artinya Pak? Berikanlah saya kebaikan di dunia. Tahu nggak kebaikan dunia apa Pak? Kebaikan dunia itu ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi kalau Bapak Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia, tapi nggak sholat, sebenarnya nggak terkabul doa itu. Berarti ini menunjukkan orang yang berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi nggak sholat, berarti doanya nggak terkabul. Karena ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah saya kebaikan di dunia, kata ulama kebaikan itu cuma ada dua, kebaikan punya ilmu dan kebaikan bisa mengamalkan ilmu. Jadi Ustaz, kalau ada orang belum bisa ke masjid sholat berjamaah, belum bisa bangun sholat subuh, berarti doanya Rabbana atina nggak dapat dia. Karena terusannya apa? Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Baiknya di akhirat apa? Cuma satu, surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkan saya dari api neraka. Nah, itu doa Pak, yang kita baca itu terjemahannya ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Islam. Oh, sekarang orang Masya Allah ahli matematika banyak, ahli fisika yang banyak, ahli kimia yang banyak. Padahal menuntut ilmu ini fardu kifayah Pak. Satu kampung ini yang menjadi ahli kedokteran satu tidak apa. Tetapi ahli dalam urusan ilmu agama itu fardu ain. Artinya wajib semuanya memahami ilmu, khususnya tentang tauhid, tentang sunnah kepada Nabi. Ini jadi masalah. Maka ini PR kita ya, PR kita bersama. Karena yang pertama saya catat di sini adalah banyak orang yang hari ini jauh dari ilmu. Siapanya? Banyak orang sekarang ini tidak ngerti ilmu Pak. Kasihan Pak. Jadi ini pengennya Pak tampil masjid sebenarnya. Saya pengen sebenarnya Pak, itu semua tampil masjid. Tadi malam Rabu, malam Rabu saya kajiannya di Tanjung Uban. Dari malam saya dari Uban pengajian. Nah, itu sama masyarakat. Saya sampaikan bahwa banyak hari ini orang ini nggak ngerti ilmu agama ini. Kalau zaman kita dulu Masya Allah, hampir sore itu semua masyarakat ke masjid, gitu kan? Zaman kita dulu sore-sore anak-anak seperti ini penuh di masjid. Sekarang anak-anak itu banyak yang tidak ngerti ilmu agama. Banyak sekarang anak-anak itu nggak hafal rukun Islam, nggak hafal rukun iman. Kenapa? Pertama orang tuanya sudah nggak ngajari, anaknya juga nggak diajari. Anaknya juga sudah balas TPQ. Ditambah lagi sekolah mahal-mahal, sekolah Islam mahal. Nah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita kembalikan nuansa kampung. Apa namanya Pak? Kampung apa namanya Pak? Kampung Jawa. Kampung Jawa. Coba ditarik itu Pak, lurahnya, desanya, ditarik. Tadi saya tadi pagi ya, jam 9 saya ketemu sama Pak Camat Bintang Timur. Pak siapa namanya? Pak Sofian ya. Camatnya sempat saya sampaikan, Pak, kita sama-sama ya Pak. Jalankan setiap sore itu semua anak-anak itu matikan HP supaya ke masjid semuanya. Bikin program Pak Camat. Oh iya Bos. Bagusnya Pak Lurah teman-teman itu bikin aturan dari maghrib ke isya kayak zaman dahulu kan ada gitu. Kan ada zaman dahulu. Maghrib ke isya matikan HP semua manusia. Kalau perlu, kalau saya jadi apa? Jadi presiden, enggak Pak, saya nggak punya cita-cita. Jadi bupati enggak juga Pak, nggak punya cita-cita. Jadi jangan sampai saya bilang, saya menjadi bupati, wah Ustaz Ibnu ini pengen jadi bupati. Enggak Pak. Misalnya, bahkan saya nggak berpartai Pak. Misalnya masyarakat itu seandainya bikin program maghrib ke isya,
itu nggak ada yang main HP Pak. Bisa nggak? Maghrib ke Isya nggak ada yang main HP. Maghrib ke Isya nggak ada yang nonton. Saya kayak dulu, maghrib ke Isya itu anak-anaknya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Satu kampung ini kalau perlu maghrib ke Isya semua ngaji. Kembalikan zaman dahulu. Zaman dahulu gitu Pak ya. Siapa yang pernah hidup zaman dahulu? Ya Pak ya. Maghrib sampai Isya itu semuanya ngaji gitu Pak ya. Insya Allah. Karena kita pengen kembali kayak dulu Pak. Banyak orang ngaji. Kalau perlu asar semua TPQ. Susah sekarang itu TPQ pun bawa HP jadi susah. Cuma pondok pesantren aja sekarang yang ada aman hidup tanpa HP. Itu yang pertama Pak. Hari ini banyak orang yang tidak punya ilmu agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, banyak orang hari ini lebih banyak yang menghabiskan duitnya untuk belajar ilmu dunia daripada menghabiskan duitnya untuk belajar ilmu agama. Sekarang saya tanya Pak, ini Pak, ditanyakan kasih hadiah Pak. Siapa yang di rumahnya ada kitab tafsir Al-Quran? Yang di rumahnya ada kulkas, katakan. Hampir semua. Yang di rumahnya punya televisi layar lebar, punya siapa? Di rumahnya yang punya buku tafsir siapa? Ada. Yang di rumahnya punya Riyadhus Shalihin, miliknya Imam An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Imam Riyadhus Shalihin. Siapa yang punya? Satu orang. Siapa yang punya buku tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir? Siapa yang punya buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad? Siapa yang punya? Hampir sekarang rumah-rumah orang Islam nggak punya kitab. Apa kata seorang ulama? Kalau rumah seorang Muslim sudah nggak punya buku-buku agama, maka itu adalah rumah yang akan roboh dengan penghuninya. Makanya di poin kedua ini banyak sekali masyarakat sekarang lebih semangat membeli dunia daripada mereka semangat membeli buku. Beli akhirat. Siapa yang mau ke rumah saya Pak? Silakan ke rumah saya di Surabaya. Ada kitab sekitar hampir 1000 sekarang. Masuk itu sekitar saya diminum kemarin sekitar 800. S4 800 dulu. Silakan Pak, yang mengerti bahasa Arab atau bahasa Indonesia boleh. Boleh minta nggak Ustaz? Boleh, yang mau minta silakan. Ustaz boleh minta? Boleh, silakan. Yang mau ke rumah saya kasih. Ada buku tafsir. Dan seharusnya Pak, itu ditabung duitnya. Tiap bulan kita beli satu. Duduk di rumah sambil baca-baca buku. Duduk di rumah sambil baca-baca buku. Karena kita ini bab sholat saja nggak paham. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berdoa Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah saya ilmu. Yang jadi masalah itu adalah kadang kita umurnya bertambah, ilmu kita nggak bertambah. Bahkan yang menyedihkan Bapak Ibu, banyak rumah-rumah sekarang itu nggak pernah ada siraman rohani. Kalau zaman dahulu masih sering kita dengar pengajian-pengajian, gitu ya. Sekarang Pak, sering rumah itu diputar pengajian dan sering habiskan duit untuk ilmu. Habiskan duit untuk beli Al-Quran, habiskan duit untuk beli pakai data untuk nonton kajian Islam. Nonton Pak. Pak, jamaahnya harus beli buku semua Pak. Nanti letakkan di sini di masjid, tapi di masjid nggak boleh jual beli ya. Nggak boleh, diharamkan berjual beli di dalam masjid. Ada toko buku di sini? Nggak ada. Nah, siapkan tuh satu toko isinya buku Pak. Suruh beli masyarakat. Baca buku Islam, baca buku Islam. Yang ketiga, banyaknya masyarakat hari ini yang mereka belajar ilmu agama tapi tidak kuat mengamalkan. Adalah yang kita pelajari ini. Yaitu banyaknya seseorang yang belajar ilmu agama tapi tidak diamalkan. Dan ini berat Pak. Mudah-mudahan pertanyaan kita ini kita bisa melewati di hari kiamat nanti. Yaitu apa? Anak ilmihi bima fa'ala. Apakah kamu sudah mengamalkan ilmu ataukah? Baik, itu yang poin kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Berarti sudah berapa pertanyaan Bapak Ibu? Sudah berapa pertanyaan? Dua. Yang pertanyaan ditanyakan apanya? Yang pertama ditanyakan apanya? Pada hari kiamat? Umurnya. Umur. Yang kedua ditanyakan apanya? Ilmunya. Sudah diamalkan atau belum? Karena ini kita susah nih, mengamalkan ilmu susah. Sudah ngerti tapi susah kita amalin. Mudah-mudahan masyarakat ini apa yang dia mengerti diamalkan. Apa yang dia mengerti diamalkan. Kita ngerti puasa wajib, kita puasa. Kita ngerti sholat malam, bagus kita sholat malam. Kita ngerti sholat subuh wajib, kita sholat subuh.
Perempuan dia tahu bahwa berjilbab itu wajib nggak dia kerjakan. Perempuan dia tahu wajib taat kepada suami nggak dia apa. Apa yang sudah menjadi ilmu kita apa. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah ini yang lebih penting lagi. Ini lebih berat lagi. An-malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Ini yang paling penting. Yang ditanyakan adalah min malihi an-malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Artinya yang ditanyakan yang ketiga adalah harta kamu ini dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan. Dalam perkara ini manusia menjadi empat. Kira-kira ini yang dapat yang mana? Perhatikan. Manusia itu dalam perkara mendapatkan harta, manusia dibagi menjadi empat. Perhatikan. Kira-kira Bapak Ibu dapat yang mana? Di hari kiamat kita ditanyakan dari mana saya dapat jam ini dan untuk apa saya pakai jam ini. Gak ada duit ya. Biasanya kita dapat duit 10.000. Dari mana kita dapatkan duit 10.000 ini? Caranya kita dapat duit ini mana dan bagaimana saya membelanjakan? Min aina iktasabahu, bagaimana saya dapatkan? Wa fima anfaqahu, bagaimana saya belanjakan? Manusia terbagi menjadi empat. Satu, ada orang dia mendapatkan harta haram, dia gunakan untuk haram. Yang pertama adalah ada orang yang dia mendapatkan harta haram untuk harta haram. Dia dapat dari jalan haram, dia belanjakan untuk yang haram. Ada nggak orang seperti ini? Nah. Ada. Ya. Contohnya apa? Mencuri. Mencuri untuk mabuk. Paham? Dia mencuri dari harta haram, dia gunakan untuk mabuk. Nah, dia dapat dari haram untuk yang haram. Dia dapat dari korupsi, dia gunakan untuk berzina. Dan apa kata ulama? Al-khairu la ya'ti illa bi khair. Atau sebaliknya, kalau baik biasanya termotivasi untuk yang baik, tapi kalau jelek biasanya termotivasi untuk jelek. Hasil korupsi itu haram digunakan untuk berzina. Jadi ada orang memang dia dapat harta itu dari haram, dapat dia, kemudian dia belanjakan dengan haram. Ini yang benar. Artinya orang hidup sebenarnya yang paling jelek. Hidupnya apa? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, semua yang di dalam rumahnya haram. Tiap hari kerjanya mencuri untuk zina, mencuri untuk berjudi, berjudi untuk minum khamar. Dari haram ke haram, dari haram ke haram. Itu aja hidupnya. Dan banyak. Yang kedua, ada yang kedua Pak. Dia dapat dari yang haram, tapi itu baik. Nah, ini. Tadi haram untuk haram ya. Sekarang yang kedua, dia dapat dari yang haram untuk yang baik. Contohnya misalnya korupsi itu umroh. Habis korupsi kami umroh. Dulu ada namanya film apa dulu ya? Merampok terus untuk orang miskin, gitu ya? Apa dari film? Dia ngerampok. Setelah ngerampok dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ya boleh Pak. Dikatakan di dalam hadis Allah wala sadaqah min hulurin. Allah tidak menerima sedekah dari hasil curang. Jadi ada orang habis merampok, dia pakai dari yang haram ke yang halal. Ada orang habis mencuri digunakan untuk sedekah. Tapi begitu, dia mencuri terus dikasih pada miskin. Itu juga gak ada guna. Jadi yang pertama tadi haram untuk haram, ini paling menderita. Yang kedua dari yang haram untuk yang baik. Jadi yang pertama tadi haram untuk haram, ini paling menderita. Yang kedua dari yang haram untuk yang baik. Gak ada guna. Habis korupsi kasih istrinya, hasil korupsi infak anaknya, hasil mencuri untuk fakir miskin, untuk habis korupsi untuk ngasih orang fakir miskin, ya ada gunanya. Wala sadaqah min hudulin. Allah tidak terima sedekah dari hasil curang. Makanya dia bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sedekah untuk korupsi? Jawabannya sedekahnya tidak diterima, korupsinya ditanggung ke Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Itu kaidahnya. Allah itu baik, yang diterima yang baik-baik juga. Enggak baik Allah enggak terima. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau saya ngerampok ke bank? Habis ngerampok ke bank, saya pakai untuk naik umroh. Ya enggak ada gunanya juga. Ini haram ke haram sama haram untuk yang baik. Nah, sekarang yang ketiga. Ayat ketiga sering dengar bapak-bapaknya dari gurunya. Dari yang halal, tapi itu yang haram.
Saya punya kawan Pak di daerah Kawal. Kerjanya nelayan. Ketemu sama saya Pak, karena kebetulan saya nginep di penginapan Marjoli. Ketemu ngobrol. Kerjanya Bapak apa? Saya nelayan Pak Ustadz. Dia manggilnya saya Bang Ustadz. Nelayan ini. Kalau biasanya ke laut berapa hari? Kalau kami ke laut ini biasanya seminggu Pak Ustadz. Dapat ikan. Masya Allah saya bilang. Terus ya kami timbang di Kawal itu ditimbang. Setelah itu ya kami dapat duit. Setelah itu, nah biasalah Pak Ustadz. Biasa di mana? Ya kami kan masih bujang. Kami kalau habis dapat uang dari laut ya biasalah cari cewek-cewek Ustadz. Jadi sudah dapat yang halal. Ini kan sudah enak nih loh. Sudah dapat dari yang halal, malah digunakan untuk yang haram. Dan ini banyak terjadi. Jadi kalau Allah tanyakan min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, kamu ditanya dari mana hartamu? Kamu dapat dari mana? Kerja laut? Halal, alhamdulillah. Terus untuk apa? Berzina, beli HP kota, beli toko ini, berjudi. Sudah dapat dari yang halal, tapi letaknya ke haram. Ini yang paling banyak. Tanpa kita sadari. Udah capek-capek kerja, dapat duit. Dibelikan pakai data, pakai telepon perempuan. Capek-capek dapat duit, kerja, panas-panasan. Mungkin yang kerja di AC-an, yang kerja di toko-tokoan, yang kerja di pejabat-pejabatan, halal sudah. Pas hampir tengah jalan cari cewek. Pas beli pakai data terus nonton yang jelek-jelek. Ya artinya dari yang halal itu yang haram. Jadi ini paling banyak dari perkara yang halal kemudian digunakan untuk yang paling banyak. Saya sering kali ketemu sama pejabat-pejabat itu kalau ngobrol sama saya. Berapa lama yang lalu ngobrol juga sama orang. Bapak kerjanya berapa? Saya alhamdulillah kerja selesai usaha. Orang Pinang. Dia dapat gaji sekitar 20 sampai 30 juta per bulan. Masya Allah. Bisa gajinya? Iya, segitulah gaji saya usaha 20-30 juta lah per bulan. Karena kalau untuk usaha yang 40 sampai 50 juta lah Ustaz per bulan. Ya terakhir lah saya. Saya bilang kalau gaji 40 juta, 30 juta per bulan dan yang halal, iya Ustaz, insya Allah ini keluar. Saya tanya usahanya memang usaha halal. Kalau kamu gajian itu apa? Ya biasa lah Pak Ustaz. Berzina, khamr, judi. Saya bilang enak-enak. Dari yang halal kamu gunakan untuk yang haram. Dan banyak sekali orang kerja di perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang mereka duitnya banyak, duitnya besar, gajinya besar. Tapi ketika mereka dapatkan digunakan untuk yang haram. Makanya kemudian dalam Islam itu ditanyakan apa ya? Min aina iktasabahu fi ma anfaqahu. Yang ditanyakan dari mana kamu dapat, kemudian bagaimana kamu belajar. Dan kalau kita sadar, para anak muda kita kan rata-rata begini. Capek kerja siang malam, pas dapat duit yang dibeli koper, yang dibeli judi, dan ini sangat penting. Lalu kelompok yang paling baik, kelompok yang keempat. Apa kelompok yang keempat? Dia dapatkan dari yang halal, kemudian dia belanjakan untuk yang halal. Ini yang paling enak. Dan ini yang sedikit. Dia kerja dari tempat yang halal, dia juga membelanjakan untuk yang halal. Ini paling sedikit Pak, paling sedikit. Saya pernah ditanya sama teman Ustaz, bagaimana caranya supaya rezeki saya halal untuk yang halal? Mau tahu jawabannya Pak? Titipkan duitmu sama istri. Setuju Bu? Setuju Bu? Setuju. Karena ada yang nanya, Ustaz bagaimana duit saya supaya halal? Karena laki-laki kalau dia pegang duit untuk menuju ke tempat yang halal susah. Karena laki-laki ini royal. Laki-laki ini suka mengundang kawan-kawannya ngopi, nanti dipakai di homer. Biasanya begitu. Makanya ketika saya ditanya bagaimana supaya duit itu terjaga, aman, ya berikan sama istri Pak. Akhirnya sama istri, wah istri punya duitku. Tapi istri nggak boleh ngakui, ini jadi masalah juga. Mau dengarkan Pak? Dengar bagaimana ya? Kalau Bapak bawa duit halal, supaya dia tetap tersimpan kasih istri. Tapi Bapak waktu ngasih istri jangan bilang begini, wah istriku ini duit untukmu. Kalau ini duit untukmu, dia berhak untuk menghabiskan.
Tapi bilang, wahai suamiku, ini duitku, tolong pegangin. Beda gak Pak? Beda. Kalau kita mengatakan, wahai istriku, ini duitku, tolong pegangin, simpanin, maka istri itu tidak boleh membelanjakan kecuali izin. Selama ini kalau bapak punya duit ngomongnya gimana? Otomatis saya itu jadi susah kalau otomatis. Kalau bapak punya duit ngasih ke istri bunyinya gimana? Biasanya masuk ATM, kan? Biasanya masuk bank, biasanya juga masuk di amplop. Nah bapak ngomong ke istri itu gimana bunyi? Hah? Ambil sendiri, nggak boleh. Istri itu ngambil duit suami nggak boleh. Suami itu hanya wajib dia mendapatkan 3. Dia dapat makan, dia dapat pakaian, dia dapat tempat tinggal. Kalau perempuan itu dia udah dikasih beras untuk makan, dia sudah dibagikan pakaian untuk nutup aurat, dia sudah dibuatkan rumah untuk menaungi, maka dia tidak butuh uang yang lain. Makanya kalau kita kasih uang, kita katakan wahai suami istriku, ini uang kamu, boleh kita kasih. Tetapi ada lebih, wahai suami istriku, ini uang saya, tolong simpanin. Maka uang saya yang simpanin itu tidak boleh dipakai oleh istri. Selama ini salah berarti Pak ya? Salah ya? Salah benar? Salah. Sehingga kalau suami minta duit, itu susah sekali, ya tidak? Duit sudah masuk sampai istri, kita butuh duit, Bu. Minta duit, ya? Berapa? 10.000, untuk apa? Padahal itu duit kita. Ya tidak Pak? Tapi bapak yang salah, karena bapak mengatakan duit wahai istriku, ini duit untuk kamu. Ya sudah, menjadi duit dia. Makanya harta seorang suami sebagian untuk istri. Harta istri bukan hartanya suami. Makanya kalau ibu-ibu kerja punya gaji nggak boleh dipakai suami. Sekarang saya tanya, Bu, kalau istri habis, tanggung jawab siapa? Hah? Suami. Tapi kalau beli benda, tanggung jawabnya siapa? Enggak. Suami itu tanggung jawabnya cuma 3. Makan, pakaian, rumah. Jadi kalau istri itu sudah dikasih makan nasi padang di pagi hari, jam 7, jam 9 ada bakso lewat, nggak wajib lagi. Istri ini dikasih makan pagi, siang sama sore. Ada harta yang keempat itu yang paling bagus, harta halal kita dapatkan dari perkara yang halal dan kita belanjakan pada perkara yang halal. Makanya kaidahnya adalah doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal-halal saja, jangan yang haram. Allahumma kfini bihalalika, ini termasuk doa kalau banyak utang. Kalau bapak ibu beli buku biasanya doa supaya cepat lunasin utang. Doanya ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhirni min fadlika amman siwa. Itu doa untuk bayar utang. Jadi yang punya kreditan sering-sering lah baca itu. Yang punya utang baca ini setiap hari. Termasuk ini adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal saja. Saya tutup dengan kalimat ini bapak ibu. Wa qalilu minal halal yubarak fihi. Kita ini sedikit tetapi halal itu lebih berkah. Saya ulangi lagi. Wa qalilu minal halal yubarak fihi. Sedikit tetapi halal, sedikit, walaupun dia sedikit, tapi dia halal itu lebih berkah. Cari berkahnya saja. Berkah itu artinya kita makan sedikit, badan kita sehat. Kadang berkah, gaji sedikit, nggak pernah sakit. Gaji sedikit, suami istri nggak pernah berantem. Gaji sedikit, anak nggak bandel. Gaji sedikit, nggak ada penyakit. Gaji sedikit, nggak ada masalah. Gaji sedikit, hidup kenyang. Daripada apa? Wal haramul katsir, daripada harta kita banyak, tetapi bersumber dari haram, yadhabu wa yamhaqullahu ta'ala. Tetapi itu dihilangkan berkahnya oleh Allah. Nampak banyak memang dapat mobil, ada mobilnya, ada motornya, besar rumahnya, tapi dalam rumahnya itu berantem suami istri tiap hari. Saya punya kawan Pak, orang kaya raya, mobilnya 2, motornya banyak ya, karena saya pernah pinjam mobilnya 1, mobilnya 2. Itu rumahnya mewah, dan uniknya saya bilang,
hidup kok nyaman banget ya. Nyaman dari mana lah hidup saya Ustaz? Masuk rumah berantem, masuk rumah cekcok berantem, anak bandel, sampai anaknya saat ini kena kasus narkoba. Kemudian istrinya masuk rumah berantem, suami istri kaya raya, kendaraan mereka ada, rumah mereka besar. Tetapi salah satu dari mereka itu ada yang transaksi riba. Karena suaminya ini memang bisnis tapi bisnis riba namanya. Itu setiap hari masuk rumah berantem, dan anaknya sekarang jadi anak terkena ditangkap polisi karena pengaruh narkoba. Ini menunjukkan bahwa orang yang kadang-kadang kita lihat hartanya banyak tetapi tidak berkah, itu sebenarnya di dalam rumah mereka, di dalam kehidupan mereka banyak masalah. Tapi ada orang yang memang hidupnya sederhana, seperti mungkin dia hanya naik motor jelek, mungkin cuma naik sepeda, mungkin cuma ngayung beca, tapi tidurnya bisa lebih nyenyak. Banyak orang Pak, di seorang direktur yang mungkin kerjanya besar, tidurnya di hotel, itu nggak nyenyak tidurnya. Tapi banyak orang tukang beca, itu nyenyak tidurnya. Saya kalau ke Yogyakarta, sering naik beca kalau saya di Jogja. Itu kadang bangunin tukang beca, itu susah dibangunin, saking apanya? Saking nyenyaknya. Tapi banyak orang kota itu cari obat supaya bisa tidur. Maka apa intinya? Kita cari keberkahan. Maka saya tutup materi ini dan tinggal satu pertanyaan. Kalau sudah pastikan. Malam ini saya tanya bahas adalah bagaimana ilmu kita bisa kita amalkan. Apa yang kita ketahui kita amalkan. Apa yang kita ketahui kita amalkan. Tanpa kita menunda. Salah satunya kalau kita tahu hayya 'alas shalah, panggilan itu untuk sholat, ya berangkat. Itu aja. Kita ngerti ini haram, kita ambil. Ini kita ngerti ini halal, kita ambil. Ngerti haram, tinggalkan. Itu saja. Jadi apa yang kita ketahui jelek kita tinggalkan, apa yang kita tahu baik ambil. Yang kedua yang kita bahas pada malam hari ini adalah an-mali min aina iktasaba wa fi ma anfaqahu. Harta itu kita dapat dari mana sumbernya dan bagaimana cara kita membelanjakan. Sering saya sampaikan kepada jamaah saya. Balik dari sini masuk rumah, cek semua barang-barang kita dalam rumah. Cek semuanya, masuk cek semuanya dalam rumah. Lihat piring-piring kita, dari mana kita dapatkan? Lihat piring, lemari, kulkas, baju, jam tangan, baju, peci, celana, cek min aina iktasaba. Di mana kita dapatkan barangnya? Halal apa haram? Kalau halal pakai, kalau haram buang. Saya kalau masuk ke rumah saya, ciri khasnya saya suka nanya sama istri. Kalau sementara makan, ini piring dari mana ini? Oh ini dulu kita beli. Oh ini piring dari mana? Piring tetangga kembali. Jadi Bapak Ibu balik dari sini Ibu ya, balik dari sini, cek semua barang kita. Barang kita itu kalau bukan barang kita, keluarkan dari rumah atau bakar. Kalau enggak kasih orang lain. Kalau enggak infakkan dan yatim. Kalau enggak kasih fakir miskin. Jangan ditunggu barang yang tidak jelas sumber halalnya. Itu sudah menjadi ciri kebiasaan para ulama-ulama terdahulu ketika mereka melihat rumah mereka tidak mau memakai barang-barang yang tidak mereka tahu dari mana mereka sumbernya. Walaupun barang kita misalnya, ini Ustaz barang saya, cuman waktu saya dapetin dulu saya mencuri Ustaz, udah buang semuanya. Ustaz ini jam tangan saya Ustaz, cuman saya waktu dapet ini saya korupsi, udah kembalikan jam tangan, udah kasih orang, Pak mau jam tangan terima, saya kasih gitu. Oh dulu ini motor ini saya dapat dengan cara korupsi, udah kembalikan motor ini, bawa ke orang lain, jadikan inventaris masjid. Pokoknya kita masuk ke dalam rumah, mulai dari pintu rumah sampai dapur kita, jangan sampai ada barang yang min aina iktasabahunya itu, dari mana kita dapatkan itu nggak jelas. Siap ini Pak? Ya. Siap ya. Udah masuk rumah cek semuanya. Termasuk istri kita, jelas nggak saya dapat? Kalau nggak jelas saya dapat saya buang aja gitu. Ya kita cek Pak. Karena jujur Pak, sebelum saya tutup jujur, di rumah kita sekarang banyak barang yang bukan barang kita. Ada seorang ulama, dia meninggal dunia. Dia sebelum meninggal dunia, dia melihat dirinya terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata setelah ditelusuri, ada barang di dalam rumahnya yang bukan barang halal. Setelah dia keluarkan itu, baru kemudian nyaman hidupnya. Sebuah kisah Imam Bukhari, ketika dia melepas panahnya begini, ketika dia lepas panahnya begini, ternyata ujung panahnya itu menyerempet rumah tetangganya, nyenggol. Lalu dia mengatakan, saya siap mengganti karena jangan sampai saya mengambil hartamu sehingga ini yang menyebabkan saya mendapatkan su'ul khatimah. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendapatkan husnul khatimah dalam rumah kita,
Setelah ini masuk ke rumah, cek semua barang-barang. Yang bukan barang-barang kita kumpulin jadi satu. Kumpulin, terus kita bawa ke takmir masjid. Pak takmir masjid, ini barang-barang di rumah saya. Saya nggak tahu siapa yang punya. Kayaknya dulu saya dapetin juga kayaknya mencuri, ada yang korupsi, ada yang masih riba, ada yang masih pinjam orang kampung tapi tak kembalikan. Ini saya serahkan. Itu bawa ke rumah fakir miskin, bawa ke rumah yatim sedekah. Jangan taruh dalam rumah kita. Kalau ini kita lakukan, maka rumah kita berkah. Rumah kita adem anyem, Pak. Ya, siapa ya? Ya, siapa? Keluarkan aja, Pak. Baju kita, celana kita keluarin kalau memang kita tidak dapatkan dari yang halal. Kemudian min aina iktasabahu? Ayat terakhir adalah wa fi ma anfaqahu. Usahakan semua duit kita belanjakan ke tempat yang halal. Termasuk malam tahun baru nanti. Malam tahun baru misalnya, gak usah belikan mercon anak-anak. Gak usah belikan kipas mercon, kembang api, gak usah. Kalau kita mau belanjakan duit, pikir Pak, bahwa yang saya belanjakan ini besok jadi masalah nggak di akhirat. Saya belanjakan beli mercon satu, beli kembang api satu, kayaknya nggak ada manfaatnya. Udah, belikan. Jangan sampai mubazir itu menjadi saudaranya. Dan kata ulama seperti Imam Ibnu Sahabat Mujahid juga mengatakan yang dimaksud dengan mubazir itu mengeluarkan duit walaupun 1 rupiah untuk maksiat, itu namanya mubazir. Tapi kalau keluarkan duit 100 juta tapi kalau untuk kebaikan itu bukan mubazir. Paham maksudnya? Jadi mulai sekarang mikir-mikir Pak, kalau menjual mau belanjain harta, kita mikir-mikir apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak diridhoi oleh Allah. Saya tutup, ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yang mau bertanya langsung juga boleh. Ngobrol santai aja, silakan. Yang mau tanya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya pendapat, cuma memakan atau mencarikan satu alternatif pendapat yang bisa memakan. Bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia itu doa yang berdoa bagaimana apa? Ada orang yang mengatakan bahwa kalau sudah meninggal itu tidak pas kalau didoakan semoga penuh khotimah. Itu sendiri tradisi atau kebiasaan kita dalam mendoakan atau apa ya? Merespon orang yang meninggal. Kalau kita terkait dari doa. Jadi bagaimana sikapi itu dan yang doa semoga husnul khotimah. Ya, itu karena sudah mati, kamu didoain lagi gitu ya. Ya, itu yang kadang masih jadi satu yang ya. Itu sebenarnya bukan doa. Itu adalah pengharapan. Seperti kita mengatakan al-marhum atau rahimahullah. Yang benar kan sebenarnya rahimahullah. Ya, Allah merahmatinya, semoga Allah merahmati. Atau kita mengatakan ya semoga husnul khotimah. Itu pengharapan kita. Karena sebenarnya su'ul khotimah yang jelek atau husnul khotimah yang baik itu kan gak ada yang tahu Pak. Jangan juga pernah disanjangan juga kita salah identik. Kadang-kadang kita salah mengidentifikasi orang mati. Oh matinya senyum, oh ini pasti husnul khotimah. Oh matinya badannya hancur, tabrakan, ini matinya su'ul khotimah. Gak ada pengaruh Pak. Orang mati itu husnul khotimah dengan su'ul khotimah tidak dipengaruhi dia senyum atau tak senyum. Tidak dipengaruhi badannya hancur atau tidak hancur. Bisa saja hancur, matinya senyum. Oh berarti ini husnul khotimah. Atau ada imam masjid misalnya, imam masjid, ada ustaz, ada imam masjid, matinya misalnya ngeri gitu. Wah ini husnul khotimah, nggak boleh. Anas bin Nadir itu omnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah 10 tahun. Punya paman namanya Anas bin Nadir. Ketika dia perang Uhud, seluruh badannya ini penuh dengan tombak. Sampai-sampai kata Utaibah, si keponakannya, keponakan yang mengatakan, ini paman saya nih kayaknya tanda-tandanya. Karena seluruh badannya sudah hancur penuh dengan tombak. Apa kata Rasulullah? Dia laki-laki yang masuk surga. Artinya badannya yang hancur bukan berarti dia su'ul khotimah. Tapi bukan juga orang yang matinya bisa selfie begini, kemudian kita katakan dia husnul khotimah. Jadi saya ingin katakan itu dulu Pak, bahwa su'ul khotimah sama husnul khotimah itu jangan identifikasi dengan model secara kasat mata. Jangan kita ngeri wak matinya, gitu, karena dosanya. Jadi jangan suka mengidentifikasi. Ada orang mungkin matinya senyum, santai, belum tentu dia husnul khotimah.
Ada orang matinya kok ngeri banget. Bisa saja dia. Contohnya Rasulullah mengatakan orang yang mati syahid, mati tenggelam, mati ketimpa gunung, mati karena ketimpa lahar, mati karena ada bangunan roboh. Orang bangunan roboh kan matinya hancur kan. Tapi dia orang yang mati syahid. Jadi jangan diidentifikasi. Yang kedua sebenarnya tidak ada dalil yang kuat. Apa tanda-tanda orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu nggak ada dalil yang kuat. Oh ini tanda-tanda su'ul khotimah ini. Enggak. Oh berkeringat Ustaz begitu. Itu nggak ada tanda-tanda yang secara jelas. Tapi yang terpenting begini. Boleh nggak kita mendoakan orang lain mudah-mudahan husnul khotimah? Boleh. Boleh Ustaz, boleh. Itu namanya pengharapan. Misalnya kita mengatakan mudah-mudahan dia husnul khotimah. Artinya harapan kita mudah-mudahan matinya tadi adalah mati dengan husnul khotimah. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, berikan tempat yang baik dan macam-macam. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita dengar orang meninggal dunia, kita katakan semoga Allah mengampuni dosanya. Semoga Allah mengampuni dosanya. Ada perlu mengatakan mudah-mudahan dia husnul khotimah. Ini pengharapan, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Itu pengharapan kita. Mudah-mudahan matinya tadi husnul khotimah. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan memberikan tempat terbaik di alam kubur. Seperti itu. Yang lain?